Halo, selamat datang di Carita Nusantara vlog kelima. Jalan-jalan kali ini kita akan mengunjungi kerajinan lokal dan UMKM yang unik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, selain pantai-pantai yang indah, Gunung Kidul juga punya banyak banget wisata unik yang bisa kalian eksplor juga. Untuk yang pertama kita langsung aja ke Dusun Semin, pusat sentra kerajinan akar wangi. Kerajinan ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada awal usaha, masyarakat desa Semin masih sangat giat menanam tanaman akar wangi ini. Namun seiring berjalannya waktu, semakin sedikit lahan yang ditanami akar wangi, sehingga bahan baku menjadi sulit didapatkan di Gunung Kidul. Pada proses pembuatan awalnya menggunakan tanah liat yang dilapisi dengan serbuk kayu, kemudian barulah dilapisi dengan akar wangi. Nah, proses ini untuk membentuk bagian tubuh hewan yang akan dibuat, seperti gajah, unta, kuda, panda, dan kura-kura. Nah, ini merupakan hasil akhir dari pembentukan bagian tubuh hewan yang akan dibuat. Setelah itu bagian tubuh hewan yang sudah siap langsung ditempelkan dengan lem tembak. Keunikan dari kerajinan akar wangi ini adalah aroma khasnya yang tidak akan berubah. Cara perawatannya pun cukup mudah. Ketika aroma dari akar wangi ini mulai menghilang, kalian hanya perlu menyemprotkannya dengan air dan kemudian dibiarkan mengering begitu saja. Dan aroma akar wangi pun akan kembali muncul seperti semula. Proses selanjutnya yaitu menambahkan aksesoris tambahan seperti kuping, penutup kepala pada gajah, bagian lengan, dan bagian kaki. Bahan dari aksesoris ini terbuat dari kain perca batik yang sudah dipotong-potong menyesuaikan dengan pola, yang kemudian dilapisi dengan gabus tipis. Dan dengan tambahan tali warna-warni untuk mempercantik bentuk dari hewan tersebut. Hasil produksi dari kerajinan akar wangi Dusun Semin Gunung Kidul ini biasanya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Bali misalnya. Dan juga ke pasar-pasar lokal dan ke toko oleh-oleh yang tersebar di Yogyakarta. Kerajinan akar wangi ini tersedia dalam dua ukuran, yaitu ukuran yang besar dan ukuran kecil. Biasanya kerajinan akar wangi ini dijadikan aksesoris untuk rumah atau digantung dalam lemari pakaian dan di mobil. Nah, itu dia kerajinan akar wangi dari Dusun Semin Gunung Kidul. Sekarang kita beralih ke kerajinan selanjutnya, yaitu kerajinan anyaman bambu yang berada di Dusun Ngawen, Gunung Kidul. Kerajinan ini dimulai karena banyaknya batang bambu yang terdapat di desa Ngawen ini. Antara lain adalah bambu petung, apus, mulung, kuning, serat legi, dan lain-lain. Akan tetapi jenis yang paling mendominasi adalah wulung karena akan dijadikan bahan baku utama untuk kerajinan. Hasil produksi dari kerajinan ini berupa tas, caping, suling, keranjang, dan lain-lain. Akan tetapi produk paling laris untuk kerajinan ini adalah topi caping. Untuk proses pembuatan caping, di mana bambu yang telah dipotong diirat dengan ketipisan sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu barulah bambunya dianyam mengikuti bentuk dari caping. Untuk satu hari biasanya pengrajin bisa menghasilkan 3-5 topi caping yang sudah jadi dan 5-10 anyaman setengah jadi. Ini merupakan proses menganyam bagian dalam untuk lingkar kepala.
Proses selanjutnya adalah proses pengecatan, yang jika sudah selesai akan dijemur di bawah paparan sinar matahari secara langsung. Ini dia hasil dari topi caping yang siap didistribusikan ke pasar-pasar lokal. Oke, tempat selanjutnya kita akan mengunjungi Kampung Madu Lanceng, Dusun Ngrandu, Gunung Kidul. Madu lanceng ini diproduksi oleh kelompok tani Madusari Dusun Ngrandu. Yang mana ternak madu di Dusun Ngrandu ini sudah ada sejak 15 tahun lalu, namun baru digalakkan kembali pada tahun 2015. Lebah lanceng mempunyai sebutan Trigona spp, merupakan spesies primitif yang hanya menghasilkan madu dengan jumlah sedikit, yang termasuk hewan liar dan tidak membuat madunya dengan cara heksagonal, namun mereka menyimpan madunya dalam struktur hitam dan coklat yang tidak beraturan. Ini tadi jenis apa, Pak? Nah, ini salah satu produk kami, yaitu Trigona Itama. Lanceng yang jenisnya Itama. Kalau luar Jawa ini kelulut. Ya. Oh, kelulut. Ya, ini agak lebih besar dan jangkauannya cari pakan juga hampir 1 kilo. Nah, ini yang tergolong yang super, artinya ini yang produksinya bagus lah, lebih banyak seperti itu. Kantong-kantongnya besar seperti itu. Dan jenisnya ada beberapa. Kalau lanceng itu Trigona itu jenisnya sampai 70-an lebih di Indonesia itu. Dan kita di sini piara 6 jenis. Salah satunya adalah Itama dan Levisep yang dikendil itu, ya, khasiatnya untuk kesehatan kita, untuk imun, badan daya tahan tubuh. Kalau rasa itu ada yang kecut, ada yang agak manis, ada yang pahit seperti itu. Tergantung pakan vegetasi sekitar. Jadi beda-beda seperti itu. Tidak hanya madu murni, tetapi ada pula inovasi produk antara lain bipolen dan propolis. Berikutnya masih di desa yang sama, tepatnya di Dusun Jeruk Legi, Gunung Kidul. Terdapat budidaya aloe vera yang dilakukan oleh kelompok tani wanita Dusun Jeruk Legi. Secara umum, aloe vera adalah jenis tumbuhan yang memberikan banyak manfaat, terutama untuk kecantikan dan kesehatan. Budidaya dilakukan sejak tahun 2014, dan seiring berjalannya waktu, Dusun Jeruk Legi menjadi desa wisata dengan minat khusus budidaya lidah buaya. Hasil produksi dari lidah buaya ini berupa minuman dengan berbagai macam rasa dan kemasan. Untuk minuman dengan kemasan cup dan botol, saat ini dipasarkan ke pasar-pasar lokal. Sedangkan untuk minuman instan yang serbuk sudah dijual di marketplace. Beralih ke desa selanjutnya, kita menuju ke Kerajinan Tembaga yang berlokasi di Desa Sodo, Gunung Kidul. Dahulu kebanyakan masyarakat Desa Sodo merupakan pengrajin industri perak di Kota Gede, Yogyakarta. Berkat keahlian dan pengalaman yang mereka dapatkan, mereka akhirnya membuka usaha sendiri. Hasil produksi kerajinan tembaga ini berupa bros dan aksesoris adat pernikahan. Proses pembuatan kerajinan tembaga ini bisa dibilang cukup rumit dan detail. Setiap bagian dari aksesoris atau produk dibuat di rumah masing-masing pengrajin, yang barulah kemudian akan disatukan di satu tempat. Hasil produksi dari kerajinan tembaga Desa Sodo ini telah dipesan di berbagai daerah seluruh Indonesia, terutama wilayah Sumatera yang biasanya menggunakan aksesoris atau baju adat pernikahan yang cukup rumit. Keunggulan dari pengrajin dari Desa Sodo ini juga para pelanggan bisa mengcustom atau membuat kerajinan tembaga sesuai dengan keinginan mereka. Dan untuk pemesanannya biasanya customer bisa langsung datang ke Desa Sodo atau menghubungi lewat marketplace.
Gimana? Dari berbagai tempat yang kita kunjungi hari ini, apa ada tempat yang sangat menarik untuk kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Cerita Nusantara. Terima kasih. Sekian cerita dan jalan-jalan kali ini, sampai ketemu di vlog Cerita Nusantara berikutnya.